56 people have died. 16 million people across the north and east of the country are now in. The situation there is already very serious. Menewaskan lebih dari 130 orang di Cina hingga saat ini. Menurut WHO, jenis virus corona terbaru ini masih satu keluarga dengan virus corona, penyebab dari SARS dan juga MERS. Let's take a look at the global pandemic numbers now. There are more than 1.7 million cases of COVID-19 around the world. Januari 2020, dunia digembarkan dengan adanya wabah penyakit baru yang diduga berasal dari kota Wuhan, Cina. Wabah penyakit ini hingga pada 27 Juni 2020 sudah menjangkit sejumlah 9,76 juta penduduk dunia dan 493.000 penduduk dunia meninggal karena virus ini. Di Indonesia sendiri, sekitar 51.427 orang terkonfirmasi positif dan 2.683 meninggal dunia. Virus ini adalah virus corona. Dilansir dari laman resmi WHO, virus ini merupakan suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis virus ini diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti MERS dan SARS. Penyebaran virus ini semakin hari semakin meningkat. Di Indonesia sendiri, setiap harinya lebih dari 1.000 orang terjangkit virus ini. Dari hasil ini kita dapatkan jumlah konfirmasi COVID-19 yang positif sebanyak 1.043. Pada awal mulanya, masyarakat cemas akan kehadiran virus ini. Bagaimana tidak dalam situasi pandemi yang dimana vaksin belum ditemukan ini, satu-satunya cara untuk kita bertahan adalah dengan menekan laju penularan. Dalam kacamata sosiologis sendiri, laju penularan ini bisa ditekan dari dua tingkatan, yakni secara kolektif dengan social distancing dan physical distancing, dan secara individual, yakni dengan menjaga diri sendiri. Kekhawatiran yang dialami oleh masyarakat adalah hal yang wajar, namun kekhawatiran tersebut menjadi tidak wajar ketika mereka berperilaku berlebihan. Seperti pada awalnya muncul virus ini, banyak orang yang berbondong-bondong untuk menimbun masker, hand sanitizer, bahkan tidak sedikit pula dari mereka yang memakai alat pelindungan diri di mana seharusnya digunakan oleh tenaga medis, namun justru digunakan oleh mereka untuk pergi ke mal, restoran, dan bahkan ke pasar. Akibatnya, banyak tenaga medis yang terpapar oleh virus ini ketika mereka menangani pasien positif corona. Seharusnya, peralatan tempur para tenaga medis sudah disiapkan dengan layak. Seharusnya disosialisasikan, digalakan, sehingga tenaga medis tidak menjadi orang yang paling kelabakan dalam menangani pasien ini. Padahal, di sini mereka adalah garda terdepan. Bukan TNI dengan tanknya, bukan juga polisi dengan senapannya, tetapi kalian para tenaga medis dengan segala jenis alat pelindungan diri yang akan bertempur. Kesiapan mental yang kalian miliki tidak dibarengi dengan kesiapan pengadaan peralatan perlindungan diri yang akan menjaga kalian. Kalian hanya meminta pemerintah memberikan alat yang digunakan untuk bertempur. Tapi apa yang terjadi? Kalian kekurangan alat bertempur. Gelombang massa banyak terjangkiti. Waktu istirahat pun tidak normal. Hanya fokus-fokus untuk menangani. Kalian, para tenaga medis, mulai berguguran, mulai terjangkit, dan mulai tertular. Bahkan di berita-berita pun diberitakan bahwa setiap 100 kematian ada 5-6 tenaga medis yang gugur.
Ironis bukan? Banyak di antara mereka yang meninggal karena kurangnya APD, melonjaknya pasien yang tidak dibarengi dengan penggadaan APD menjadi masalah awal dalam penanganan ini. Dan bahkan seiring berjalannya waktu, masyarakat semakin skeptis. Mereka tetap berpergian meskipun dilarang. Mereka tetap hangout di tengah-tengah ketidakpastian wabah ini. Mereka tetap melakukan aktivitas seperti sedia kala, kecuali mereka yang memiliki kepentingan untuk keluar. Para tenaga medis sibuk memantau dan menangani orang yang terkena COVID-19 ini. Bertambah sibuk pada saat lonjakan penderita semakin banyak pula toko, mal, pasar dibuka, dan new normal akan diberlakukan. Keadaan ini akan semakin menambah banyak pasien positif corona atau akan semakin memakan banyak korban. Dan tenaga medis pun pasti semakin kewalahan. Raut-raut cemas dan optimis bersatu menghadap musuh yang tak kasat mata. Tetap semangat untuk kemanusiaan, hormat dan doa untuk perjuangan dan keselamatan kalian.